enggak soal TS? Soal nomor 26. Kita kan materinya berdua udah selesai kan? Berarti kita harusnya udah bisa ngerjain 30 soal ini. Nomor 26 materinya yang mana? 26 nilai indikator presentasi kesesuaian antara ini keluar di ini enggak sih yang di ini tuh di itu evaluasi obat. Evaluasi manajemen. Yang terakhir ya? P6 ya yang ada tabel-tabel itu loh. P6 belum loh. Allah, itu. Berarti dia ini beda ya materinya. Yang kayaknya dulu tuh Bu Dwi atau jangan-jangan Bu Dwi dulu tuh ngisi evaluasi. Dulu tuh sama tapi menurutku ini yang evaluasi deh, iya nggak sih? Dulu tuh sama Bu Bondan ngisi P1 sampai P3, terus selanjutnya baru Bu Dewi. Makanya Bu Dewi di sini masukin soal ini. Sekarang yang Bu Dewi kemarin itu diganti sama Bu Susi. Karena kita kan kayak ngerasa nggak diajarin kan sama Bu Dewi. Soalnya dulu Bu Dewi itu ngajarnya yang kedua, bukan yang pertama. Tapi kalau dia ngajarnya nggak tahu lah. Ini tahun berapa sih? 2020. Pantesan udah Majapahit. 2021. Ya lanjut yuk PPT-nya Bu Susi. Coba lihat Bu Susi dulu. Barangkali di Bu Susi ada. Barangkali emang ada. Aku mau share screen dong, coba. Boleh. Sangat boleh. Apa nih? Buka apa nih? Please mention. Hai. Nani Gaski. Min. Jadi Mana ya? Bentar ya. Aku udah tutup mata, tutup telinga, yang kalau kayak gitu udah nggak mau menghujat karena aku mau membersihkan hati dan pikiranku. Masya Allah. Kelihatan ya? Banget. Mana nih, Eval? Iya. Iya. Di video kalau aku tadi, berarti di PPT-nya ada, PPT aja. Iya. Kayak ada tabel-tabel gitu. Itu tabel semuanya. Iya, makanya itu. Berarti itu harus hafal. Mana ini? Mau bahasa Inggris? Indo kah? Enggak yang turun. Ini yang hospital. Ayo, silakan Prof. Aku share screen doang. Pinter kan? Kalau udah share screen kan nggak boleh. Alasannya aku udah share screen. Prof, turun Prof. Prof. Nggak sih? Wim. Waduh. Mana? Tadi dulu aku masih nggak paham ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh indikator manajemen obat di hospital. Kalau aku nyatetnya di notulensi tuh di hospital tuh ada seleksi, pengadaan, distribusi, sama penggunaan. Itu doang. Tapi kalau di primary healthcare itu apa? Puskesmas sama apotek atau puskesmas doang? Puskesmas. Nah, itu dia lebih banyak, ada seleksi, perencanaan obat, terus permintaan obat. Jadi kayak dia seleksi dulu nih obatnya mau pakai apa, terus direncanakan mau pesen di mana dan lain-lain. Terus permintaan obat dia tuh kayak menghubungi atau pembelian mandiri gitu. Terus penerimaan. Nah, setelah penerimaan tuh penyimpanan kan. Udah obatnya udah di si puskesmas itu. Terus habis penyimpanan distribusi lah ke konsumen. Nah, terus pengendalian nih. Nah, pengendalian tuh kayak yang tadi inventory tadi, ada ke tingkat ketersediaan obat, item stock gitu. Terus pencatatan, pelaporan, ya of course kita kalau punya sediaan, punya pembelian gitu, pas didistribusikan punya pencatatan, pelaporan, pengarsipan dan lain-lain. Terus kita pemantauan, evaluasi pengelolaan obat secara periodik. Nah, gitu. Terus jadi kita belajar ini semua. Please bersuara. Aku bersuara.
Gimana, Itu Prof? tuh kalau dari soal kemarin tuh cuma turun. Yang ada AB. Nah, AB. Nah, itu loh. Nah, itu. Dan itu tuh menurutku itu loh yang A per B kali 100. Dan Kok nggak bisa menurutku itu di- bisa dilogika. Gini, aku bacain soalnya ya. Soalnya Iya. tuh kayak gini. Nilai indikator presentase kesesuaian antara perencanaan obat dengan kenyataan pakai adalah, padahal di datanya kita udah tahu kalau jumlah item obat kenyataan pakai itu 200, terus jumlah item obat dalam perencanaan 150. Berarti kan nanti tinggal 150 per 200 kali 100%. Ini ya. Untuk menentukan AB-nya itu gimana? Tergantung Rencana ditanyain per soalnya. pakai kali 100. Yeay. Berarti ini harus dihafalin kan AB-AB-nya? Iya. Hah? Tapi enggak Beda-beda kayak lagi ini dia loh, AB-nya. kayak apa, kesesuaian item obat dengan Fornas. Berarti kan nanti kita bisa logika kan. Berarti yang sesuai Fornas per semua obat yang tersedia. Coba mau lihat soalnya. Yang di grup dah. Gue. Iya gue sayang. share screen. Enggak, Nah, maksudnya Hah? Ada soalnya di itu mana soalnya? kemarin kan Di draft. yang kuis. Saya Enggak, soalnya Fanya. Fanya. Hanya. entire screen deh. Hanya apa? Habisi. Stop. Hanya haha aku bisa misi. Hanya haha so nyondaiku. Stop. Mana nih? Sudahi brainrot kalian ya. Mari kita fokus main malam ini. Ini kan Ya. Scroll. nomor 26. OIA. Nah. OIA. Perencanaan obat dengan kenyataan. Perencanaan 150, kenyataan ada membuat kenyataan pakai 200. Kalau di tabel itu lebih masuk ke kecukupan dana. Enggak, ada kok tadi. Bentar, bro. 150 per 200 kali 100% sama dengan 75. Tabelnya kan banyak banget yang ada rumus A per B kali 100, itu tahunnya itu tuh gimana? Tadi aku baru nanya. Tahu apanya? Tadi lo Tahu pertanyaan bedanya. AB-nya apakah harus dihafalkan atau kan tadi kata kamu itu ada yang bisa lewat logika. Nah, terus tadi aku nanya lewat logikanya gimana gitu. Terus ditanya Coba lagi. lihat soalnya tadi, Kar. Kok hilang Kar? Kar nggak nge-like kan, Kar? Loh, kok hilang? Pencet kali. Entire screen loh udah. Udah. Nah, itu udah. Nah, Tuh, presentase kesesuaian antara perencanaan obat dengan kenyataan pakai. Berarti kan kalau kita logika nih, ada yang sesuai rencana, ada yang kenyataannya tuh nggak sesuai rencana. Nah, berarti kita kayak ya udah kita logika, berarti perencanaannya tuh berapa? 150 kan? Berarti nanti 150 per keadaan aslinya tuh berapa? Ada 200 dikali 100%. Jadi dari 200 kenyataan yang ada, itu tuh ada yang 150 tuh sesuai perencanaan. Nah, berarti yang sesuai perencanaan berapa persen? Ya berarti 150 per 200 kali 100%. Itu berarti obatnya sisa nggak sih? Bukan sisa, tapi kayak obatnya yang sisanya itu tuh enggak sesuai dengan perencanaan. Kenyataan pakai ternyata pakainya 200 tablet nih, tapi perencanaannya 150 gitu. Kan kalau perencanaan kan kayak sebelum itu kan, sebelum pengadaan kan. Sebelum beli ya. Nah, di perencanaan tuh ada obat ini. Jadi kayak di kenyataannya sekarang nih, kenyataan kita tuh pakai 200 obat ini.
Nah, dari 200 obat ini tuh yang sesuai dengan perencanaan kita tuh cuma 150. Oh, Oh, berarti Berarti 50-nya nggak sesuai. si kesesuaian ke perencanaan kita ya udah berarti 150 per 200 kali 100%. oh, Kalau enggak ya udah pelan gitu. oh kayak yang 25% lainnya itu tidak sesuai dengan perencanaan gitu kan? Yang Oh, tersedia. kukira kayak sisa atau malah kekurangan gitu loh. Kayaknya enggak deh. Enggak tahu deh. Sik. Oh iya. Takut salah. Apa ya? Tidak sesuai ekspektasi kita gitu loh. Iya sih, Kalau mungkin kayak mau misalnya 100% kan harusnya angkanya sama, tapi itu kan ada selisih kan antara dua itu. Ternyata selisihnya itu berkurang. jumlah item obat sih emang kayak jumlah item obat jadi kayak obat secara total gitu. Enggak yang kayak obat A. Piye sih? Ya wae ngono. Item obat tuh ya obatnya, jumlah Coba soal yang obatnya. lain deh. Ini Yang tuh nomor di 2. obat yang dimaksud tuh kayak obat per item, mesti per unit kayak obat A, obat B gitu kan? Ya per unit. Obat A, obat B itu maksudnya kayak bukan yang kayak tadi atau kayak tadi? Gimana ya? Aduh. Soalnya aku Kalau ada nangkepnya kayak kita ngerencanain 5 obat. Obatnya itu A, B, C, D, E. Kita rencanain A, B, C, D, E. Kenyataannya kita tuh makainya A, B, C, D, sama F. Berarti berapa persen kesesuaian perencanaan kita? Kan berarti yang jatuh cuma A, B, C, D kan? 4. Dari yang kita pakai berapa? 5. Berarti 4/5. 4/5 kali 100. Oh. A, B, C, D, F baru. A, B, C, D. E-nya hapus. E-nya hapus. ganti F. Nah, Sesuai cuma A, B, C, D. Oh, oke. cuman A, B, C, D per A, B, C, D, F dengan 4/5 kali 100% 80. Oh gitu ya. Coba contoh lain. Hai di sini Alfa. Persentase nilai obat kadaluarsa. sebenarnya dapat 98. Nilai kadaluarsa ya. Oh, Nilai obat kadaluarsa di sini ini nilai obat kadaluarsa itu 15.000. 15 juta. Terus berarti kita itu bandinginnya sama si alokasi anggaran buat seluruhnya enggak sih? Coba yang atasnya, Kar. Bob. Datanya, tolong. tabelnya. Kenapa dia pakai stok opnam? Kenapa dia nggak pakai alokasi dana untuk anggaran obat? Karena sama-sama rupiah. Anggaran obat juga sama-sama rupiah. Ini 600 juta. Stok opnam. Stok opnam tuh berarti kayak infus gitu. Atau nggak tahu. Ini yang dibahas opnam obatnya atau opnam pasien? Opnam, maksudnya opnam itu apa? Obat yang Obat yang digunakan untuk pasien proses fisik persediaan barang di gudang atau tempat penyimpanan untuk memastikan bahwa jumlah barang yang tercatat dalam sistem sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya. Berarti kayak di gudangnya tuh ada berapa gitu loh. Iya kan, ini kan nilai obat kadaluarsa, berarti dia yang terdiamkan di dalam gudang, tidak terpakai dan sudah basi. Sedangkan kalau stok opnam itu seluruhnya yang ada di dalam gudang, baik yang basi, yang udah diketahui kadaluarsa ataupun yang belum kadaluarsa. Oke, berarti tinggal di per terus kali. Udah selesai.
Kalau hafal mah cepet ini. 15 per Kan kalau 600. hafal Mas. Gimana tadi maksudmu? Apa yang diperbaik? Tapi di Alhamdulillah, sini ya. nilai obat kadaluarsa itu tuh tujuannya untuk mengetahui tingkat obat kadaluarsa pada tahun tertentu. A. Nilai obat kadaluarsa dalam 1 tahun. B. Nilai obat yang ada di puskesmas. Berarti kan itu sebagai A kan, si obat kadaluarsa tuh. Carinya mana? Berarti B itu tuh senilai seluruh obat yang ada di puskesmas. Oh, enggak, itu stok opnam berarti. Kok Yang aku B. lebih ke alokasi dana anggaran obat ya? Coba kalau benar 15 juta per 350 kali 100%. Minum apa ya yang nggak bikin ngantuk? Kopi. Selain kopi. Ini energi Ambil drink. saja kopi kau. Coba Energy nomor drink. 27 ada jawaban 4,28 nggak, Kor? Nggak ada yang 4,3 kalau mau dibuletin. Ya, ada berarti. Ya ada berarti kocak. Ah, elah. Tapi kalau Kalau Tapi menurut dana kalian, kalau tapi kan kalau di sini misalnya kan mau kasih hasilnya 2,5. Tapi kalau mau dibuletin 4,3 tahu deh. soalnya di sini tuh dia bilangnya B itu nilai seluruh obat yang ada di puskesmas. Hah? Yang Gimana? A kan nih A itu kan nilai kadaluarsa. A per B kan, A per B kali 100%. Nah, A-nya ngomong tuh apa sih? nilai obat kadaluarsa. ya Halaman berapa ini? 19. oh yang ini. Walau ya dihafalin tah. Berarti obat-obat Makanya ini gampang. sama aja yang Tuh. ya di puskesmas dibutuhin di situ. Sama di rumah sakit. Ini ya. Nah, B-nya itu tuh nilai stok atau nilai anggaran obat. Kan Sek. itu yang dipermasalahkan. Ini per enggak alokasi dana sih. Stok opnam enggak sih? Berdasarkan ini kan stok opnam mana tadi? Stok seluruhnya baik obat yang masih baik atau tidak. Kan sesuai sama ini nilai seluruh obat yang ada di puskesmas. Gimana menurut Kalau- Profesor? Bisa Kalau sih. anggaran dia ada yang belum dibeli belum gitu nggak sih? dibeli gitu nggak sih ya? Oh, Heeh, ya, kalau ya. gitu. Jadi kesimpulannya adalah 2,5. benar ya? Ya, Benar. Oke. Ih, kenapa tidak mau enter? Oke. Lanjut. Persen resep terlayani. Berarti resep terlayani itu berarti resep yang terlayani sama resep seluruhnya. Tak Ada ada di dia. sini, Kak. Itu masih Apa sih? Kak? Langsung generik. ngomong aja loh. Yang mana? Nggak ada, soalnya si Karisma itu share screen, jadi nggak kelihatan kalau kamu angkat tangan. dipersilahkan Prof. Aca Oh, ngomong. apa sih tadi soalnya lupa. Anaknya di Terlayani. kamar mandi kali. Resep. Terlayani mana terlayani? Si TRLF. Resep. Kontrol F. Boten wonten. Resep coba. Resep. Iya sih. Alamak, layar. Resep card. Siapa? Bukan. Waktu yang digunakan. Bukan. Bukan distribusi. Lah, nggak ada ya. Enggak ada. Resep. Banyak lah kalau resep. Ini. Terus Depan. turun ke harus. Yang tadi Coba kata apa itu? bilang. Coba geser ke kiri.
kanan, kiri kanan. Kanan. Kiri kanan. Zoom out Tidak aja. diresepkan selama 3 bulan. Nah, Bukan itu. Tadi apa sih? dilayani. Ini kan. Dilayani tuh Berarti dikasih kan fun. kalau pelayanan tuh termasuknya distribusi nggak sih? Distribusi obat. Berarti coba di Oh, indikator distribusi. Enggak langsung dikurangin aja. Semua itu obat yang distribusikan ke dalam. distribusi. Pustu tuh apa? pos. Pustu. Putu. Cucu. Emangnya jawabannya berapa? 125.000 kurangi. Kenapa nggak langsung dikurangin aja? Kan udah diketahuin si yang tidak terlayaninya sama ada total si resepnya kan. Nah, nanti si total resepnya teh dikurangin sama si yang tidak terlayani. Jadi jadi yang terlayani. Iya kan di logika aja udah gitu aja. Tergantung logika masing-masing. Keyakinan itu namanya. Gimana? Itu udah aku jawab. Tah nu di atas. Nu di handap eta teh geus aing jawab. Ngomong apa? Nah, tah iya tah. Makasih. Jangan dilesop. Nanti hilang. Hilang nanti aja. Ayo. Terakhir. Lanjut. Sudah sesuai dengan nilai standar indikator efisiensi pengelolaan obat. Efisiensi Minus pengalaman. Yuk, Cak, efisiensi. Ada di tabel. Ini ada di tabel. BCD tuh nggak masuk. Mana? Itu semua. Mana? Hafalkan lah semuanya. Ini. Mana ini? Itu pengendalian. Pengendalian tuh Pengendalian mah habis pengadaan. hospital ini pengendalian mah. Oh ini apa puskesmas? Banyak Memang. Apa sih tadi soalnya? Nah iya tiba-tiba Kak Diela. Pengelolaan obat ini kok. Cik saha nu bilang itu di kotak-kotak. Aku. Kotak mana itu sih? Kotak semua. Ini Berarti di apa? otak. Pengelolaan obat nih. Di otak. Ini nilai pembanding tahun. Kamu Iya. Coba pahami soalnya dulu deh. Coba. Nilai indikator yang sudah sesuai dengan nilai standar indikator efisiensi pengelolaan obat adalah A. Persentase alokasi dana pengadaan obat. Persentase kesesuaian antara perencanaan obat dengan kenyataan pakai. Indikator efisiensi pengelolaan obat. Efisiensi itu kan berarti kan mengarahkan untuk tidak banyak uang yang keluar. Berarti kalau misalnya kita mau melihat pengeluaran yang gak banyak, itu berarti kita harus lihat persentase alokasi dananya nggak sih? Kayak misalnya, oh ini kalau dari tahun kemarin alokasi dana yang keluar itu sampai 100 juta, bisa nggak ya kita kurangin gitu? Kayak kurangin 90 juta lah gitu. Dan kalau misalnya persentase nilai obat kadaluarsa kenapa nggak masuk? Soalnya persentase nilai kadaluarsa itu tuh bisa jadi sudah dalam hasil dari pengeluaran dana terkecil. Contohnya nih kita udah hemat 90 juta, itu masih 10 juta. Ini atas 10 juta itu adalah pendistribusian sama pengadaan barang. Nah, tapi setelah penyimpanan terdapat persentase yang kadaluarsa. Nah, yang kadaluarsa itu kan jadi tetap tidak mengganggu uang yang sudah disimpan yang 90% itu. Jadi dia tidak termasuk ke dalam efisiensi. Satunya lagi tadi apa, Bang? perencanaan obat dan kenyataan pakai. Menurutku Prof, karena ini kata kuncinya tuh efisiensi, berarti langsung ke dana gitu nggak sih?
Dana. Efisiensi tuh luas gak sih, nggak soal tentang dana. Iya sih, tapi Orang lampu aja kena efisiensi. dana, wah dana. Tapi lampu nanti ujung-ujungnya juga dana. Uang. Balik lagi ke awal. Tabelnya aja berisi data variabel dan nilai untuk perhitungan perhitungan indikator efisiensi pengelolaan obat. Ketik nih efisiensi nih. Oh ini? Mana? Nah itu. Selain itu coba. Tapi Selain itu mau prof, ngitung. dokter. Nih. Tuh. Oh. Ketepatan perencanaan. Obat yang direncanakan memakai obat 1 tahun. Apa yang lain? Naik. Dah habis. Dana, wah dana. Saha sih wadana. Nih. Aku ngedit ini di nganu tahu Google Microsoft Edge. Apa nih Bapak Pol? Udah, enggak ada. Terima kasih, dah. Dia lanjut soal terakhir. Berarti dana. Kesimpulannya dana gitu aja. Ya Allah, semoga soalnya mirip plok ketiplok, mirip persis. Amin, Allahumma amin. Amin. Kayak tadi, amin. Tapi lebih Kalau amin. nggak mirip, setidaknya mirip mukanya. Tadi kayak soalnya Bu Kairun. Doanya jangan lupa dilengkapi. Oh iya, kayak mohon tadi maaf. kayak Bu Niken. Saya Bu Kairun, ya Allah. Ya Allah. Setidaknya mirip mukanya Helga, ya Allah. Perasaan obat generik. Maksudnya ini 100% karena harus terpenuhi semua gitu kah? Itu tuh ada itu loh nilai pembanding kalau di tabel tuh yang yang paling kanan. kolom ya paling kanan. Oh ini 100%. Minimal nanti dikasih list tabelnya gitu. Terus Siapa yang mau ngafalin? Ibunya aja paling nggak hafal. Ibunya tuh pas ngajar itu juga baca tabel tuh ya wes. Mana Cik? Oh ini. Itu nilai pembanding. Cik 8294 gitu. Waduh. 8294. Atau jangan-jangan menurut WHO. Menurut WHO. Ada lagi nggak? Hilang. Udah satu doang. Ini apa sih? Nah. Malah 82 sampai 94. Itu tuh bukan persentasenya kan? Makanya nggak tahu. Oh. Udah. Persiapan gimana? Udah. Jadi Kalau cari di Google malah nggak ada angka 100%. Itu malah 90-an. Kocak kan? Kalau misalkan bisa nemu 100% dari mana? Mengejar kesempurnaan kah? Pipis. Kalian kelihatan ini nggak? Kelihatan. Oke. 82 gini. Berarti sesuai sama ini. 8294. Tapi ada 2 jawaban ntar. 90. Karena di range. 85 juga. Biar mantap 100%. Iya.
Makin 100 makin bagus. Kayak Semakin apa? kesini semakin makin. Adalah lebih dari 8. Oh, Pasti kemungkinan. apakah Berarti makin gede makin bagus gitu nggak sih? Apa 82 itu sampai pattern 94. uniform? Tapi nggak ada rentangnya, Has. ini harusnya kalau kayak gitu yang masuk kan ini? 90. Enggak toh, 80 kan enggak 82. 90 kuping. Kenapa enggak 90. Kenapa enggak 85? Kan masuk dalam range 82. Ya Nah, kan udah, 100% loh. D sama D. Yipi. Enggak, Pasrah banget. Aku baca jurnal nggak ada angka yang sesuai, sumpah. 80 malah. Ya kan? Kayak nggak ada 100% tuh dari Ganti mana AI, deh? ganti AI. Tanya cutting ini yang jawab. Aduh, AI. Mbak Anya itu tutor kromatografi nggak sih? Keren. Wah, Wah, ini mbaknya lihat Gemini. Bocah. Satu lagi ya. Satu lagi. Penggunaan AI dioptimalisasi. Ipsy Gemini, Tapi ya kita kalau ChatGPT. Prof, adik cutting kita nggak pilih. Alamak, kenapa login? Udah. Yang penting bisa tanya. Coba cepet adu AI. Pinteran salah. Menurut 80. Ngawur ya Gemini. dia satu kurikulum sama Perplexity. Iya, satu kurikulum. Kan Gimana? 82 sampai berapa? 94. Heeh. Apa ya? 85 atau enggak 90? Aku nggak tahu. Prof Hasna bagaimana ini? Apa nih apa? 30 Prof. Ini loh Pohon indikator pencerahannya persentase secerah keresapan matahari. obat generik menurut WHO. Kalau di tabel itu ini 82 sampai 94. Nah, tapi di sini nggak ada tuh 82 sampai 94. Maksudnya ada sih di range ini sama ini. Cuman kenapa kakaknya jawab ini? Terus kita tanya nih ke AI kita. Perplexity jawabnya 80. Gemini jawabnya 100. Tapi DeepSeek jawabnya 80. Gimana tuh? Tanya ke Allah coba. Oh, Iya, nganut pusat ya. Aku coba tanya Kiara. tanya Kiara. Oh, Kiara, Nasir, udah lengkap tuh. Intel, para Intel. iya juga ya. Ya, penguasa farmasi teladan sama Fatma. Ya aku tersinggung. Emang Apa? siapa Kiara teladan po? Kiara tuh Fatma. Rasanya Fatma. kayak apa spesial Jogja gitu. Maaf ya. Lah, emang aku spesial kagak. Ya tapi kami Jogja. yang para anak rantau agak nganu. Agak udah sama aja. Yang penting humble aja. Harus humble mereka. Kalau enggak ya. Pokoknya Demo. harus humble. Kenapa? Biar kalian bisa manfaatin mereka. Karena sebenarnya mereka juga humble ke kita untuk manfaatin kita juga. Jadi kita saling bersimbol mutualisme aja, saling memanfaatkan. Oke. Jadi intinya kalau mau dapat info kita harus sering ngasih info juga. Iya, oke deh, makasih ya. Pura-pura aktif aja. Tos, Cak. Tos. Tos online. Tos via Meet. WHO dari Jakarta 82 sampai 90 ya? Gimana? Ya 82 94. Sampai 82 94. Yes.
Aku nemu fun fact, guys. Apa? Aku Oh, tanyain soalnya itu pakai bahasa Inggris, jawabnya 100%. Oh, Oh, begitu. Pak, kamu tanya di mana kamu? Di Google. Anjay, Google. langsung balas. Ini enggak sih, dia tuh kayak kalau 100% tuh berarti standarnya. Tapi berarti kan kayak semuanya sama seperti penamaan general kan. Tapi pembandingnya tuh 82 sampai 94. Kalau di atas itu berarti lebih baik. Nggak Oh, tahu. berarti kayak yang 100% ini sama persis sama yang di WHO gitu. Karka coba tanya pakai idealnya bahasa itu. Inggris. Tanya pakai bahasa Inggris yang udah aku kirim di chat. Aduh, kebuka nih. Chat Jimit. Oh, oh iya, iya. Itu Google maksudnya. Coba aja dulu. Google. Nasi centang 1. Ya, Google kan dia belajar dengan Gemini. 100%. Ini tetap kalau yang ini. Aduh, AI ya Allah. 100%. Ada source-nya. Banyak Ada. resource-nya. Ini nih. Coba kamu cari di Google. Ini loh, Google ini. juga ngomongnya 100%. Ini kocak WHO standar 100%. NCBI no. NCBI no. Oh, Itu udah kata pusat. Ayo ikuti aja. Lo itu kenapa Coba ada Allah? Google. Tadi katanya suruh tanya Allah. Ya Allah. Ini mah Berikanlah Gemini kami nggak sih? jawaban. Bukan yang ini live deh. Amin. Nggak tahu. 100% ini. Udah 100% ya bener ya. tes. Ya udah ikut manut pusat. Mantap. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti alasannya apa? Manut pusat. Ya. Bener ya. Jangan bener ya, tapi manut pusat. Oke. Manut pusat. Udah. Terus apa lagi nih dari atas? Alhamdulillah. Ini Bu Bondan belajar enggak? Nggak usah, Bu Bondan nggak sesuai sama yang di PPT. Beda lagi beliau. Ini juga ada. Itu salah, itu dihapus saja. Centang. Yang mana? Centang. Nah. Heho. Fevo. Apa ini? Kayaknya tadi aku lihat Vevo deh di mana ya? Oh, first Tabel. expired first out itu CDOB. Ya bisa. Itu di yang PPT warna merah itu loh. Kok aku ngantuk ya, astagfirullahaladzim, nggak boleh. Saatnya minum kopi. Minum Ini kan beli Hemaviton deh. Ini PPT Energi CDOB. drink. Loh ini punya siapa? Katanya punya Bu Bondan, tapi kok ada. Oh, walah. Itu loh Bu Bondan. Hanya aku bilang yang Bu Bondan nggak usah, soalnya nggak nyambung, langsung ke Bu Dwi aja. Aku nggak lihat Turu. ini. Kok kira ini tuh Bu Bondan. Ya udahlah. Mau nyong dong. Tolong. Habis apa lagi nih? Mau apa lagi nih? Siram. Perhitungan udah semua. P6 belum nggak sih? Jadi kita tuh ini udah. Iya, Oh, dari P6 tuh ini evaluasi penggunaan obat. Hah? Evaluasi penggunaan obat. Duh, aku langsung lupa. Oh ini. Itu yang tabel-tabel tadi kan? Penggunaan obat rasional. Penggunaan obat rasional tuh yang mana? Scroll ke bawah, udah. Ini tah.
Tadi setelah tabel itu loh, belum dibahas sih. Tablet. Nah, itu tabel. Tabel apa? Tabel itu yang di PPT. Nah, itu tuh. Puskesmas. Bukan. Unai. Boha itu, Boh. Nah, itu wahai itu loh. Iya, itu tuh intinya cuman Metode baru buat evaluasi obat, manajemen obat. Besok Baru ngopo buat gitu. Buat evaluasi manajemen obat. Ini muncul gak yang kayak gini-gini? sama ini WH itu metodenya tuh tujuannya merekomendasikan obat generik untuk penyakit-penyakit kronis dengan harga yang murah. Merekomendasikan Obat obat-obat generik menjadi untuk dengan harga yang murah untuk penyakit kronis. Baik ya. Wow. Baik tapi kanker dikasih paracetamol. Analgesik cuman kalah. Misal kanker hati kasih paracetamol kan kocak, metabolismenya langsung arah ke hati. Sirosis hati. waduh. Yeay. yang apalagi nih, Latsol. Kalau tertarik baca jurnal ibunya di Scopus apa sih jurnal Ini ya. keren. Jadi kira-kira bakal muncul gak itu jurnal-jurnal gitu? Enggak sih, harusnya. referensi aja. Amin. Gila, namaku keren banget. Habis ini apa guys? Prof? Bahas itu aja. Aku bingung, itu 1.200 item itu termasuk yang kayak rentang 100% sampai 120% itu enggak ya? Aku baca di mana ya? 1.200 indikator seleksi berapa persen jumlah? Ada 120. Profesional, itu aku bingung. Itu apa? Ini kayak 1.200 tuh maksudnya piye iki? Gimana ta? Profesional. Obat di RSUGM tuh ini, berarti Lagi obat ngapain sih, total. Prof? Coba di ini tak bukain PPT ku seleksi terus FMN. 100% harus sesuai 100%. Kesesuaian item obat yang tersedia di formalium nasional untuk mengetahui jumlah obat Fornas yang tersedia. Nilai pembandingnya 100. Diseleksi nggak sih? Tadi Prof Hasna ngantuk ya, Prof? soalnya coba lihat lagi. Seleksi obat kan, indikator seleksi obat, berapa persen jumlah obat dikatakan sesuai dengan formalium nasional 100. Nilai pembandingnya 100, formalium nasional seleksi. Cauri aja ya berarti ya. Berarti ngafalin yang tadi ya? Yang tabel. Oke. Aduh. Lanjut. Alokasi anggaran untuk pengadaan obat rumah sakit. Alokasi anggaran berarti pengadaan terus Kemenkes. Pengadaan. Oh ini. Nih. Ini kan? 30 sampai 40. 30-40. Iya.
Oh. Oke, Ini lanjut. bakal kesimpan di ini nggak sih, Kar? Nanti aku kirim. Ini di share aja deh nanti. Ayo lanjut. Ya soal yuk, aku belum hafalan. Nih, omset penjualan apotek dalam setahun 1 juta. Rata-rata pekerjaan 75. Turnover tuh di mana? Di PPT PPT ada mana? di Overrating. tuh. Untuk mengetahui perputaran modal dalam 1 tahun persediaan 10 sampai Di PPT mana ya, Prof? kotak-kotak tabel. Ini. TOR. Wah, Turnover ratio. Sampai terus rumusnya? Nggak tahu, nggak ada ternyata. Berarti itu di materi sebelumnya. Bisa nggak kalau di angka 1,3? Dalam gimana? Turnover ratio. Ngantuk ya? Please bersuara. Guys, where are you? Kan turnover ratio kan tujuannya untuk mengetahui perputaran modal dalam 1 tahun persediaan. Di situ persediaannya 75 juta, omsetnya 100 juta. Berarti kan 100 bagi 75 jadi 1,3 1,3. sebenarnya. Tinggal dibagi aja berarti. Perputaran modal dalam 1 tahun persediaan, perputaran modal dalam 1 Berarti tahun. dia tuh dalam 1 tahun dia ngabisin 100 juta. Rata-rata persediaan per tahunnya itu ada 75 juta. Berarti nilai turnover-nya itu 100 dibagi 75. Kan besok kan soalnya sama, Bro. Hafalin aja kunci jawabannya. Oke, makasih. I love you. Muah. Ini mah kalau misalnya ganti kalau sama atau enggaknya nggak yakin ya, soalnya ibunya bilang itu acuan, tapi bukan berarti angkanya sama. Kalau misalnya emang sama persis, berarti kita bisa ngafalin. Tapi kalau misalnya berbeda, berarti angkanya doang yang berbeda. Jadi at least kita tahu cara ngitungnya aja, lah. Kalau turnover berarti tinggal omset keseluruhan dibagi sama rata-rata persediaan. Oke. Stok opnam. 20 item tidak sesuai dengan catatan. Jumlah obat keluar pada 200 kartu slot obat high alert. Berapa persen kesesuaiannya? Mereka melakukan stok opnam di instalasi farmasi. Opnam kan berarti di gudang. Setelah dilakukan pengecekan ada kelompok item yang tidak sesuai dengan catatan jumlah obat keluar pada 200 kartu stok obat. Berapakah persen kesesuaiannya? Dari 20 yang nggak sesuai dari 200. Berarti kan ada 180 per 200 kan? 180 yang ada 20 item obat yang tidak sesuai dengan catatan jumlah keluar pada 200 stok. Dari 200 stok ada 20 yang nggak sesuai. Berarti 180 yang sesuai. Mau coba-coba. Sudah stiker atau label yang dipilih ini bener ungu ya? Nah ini stiker-stiker di mana dah? Kok aku Penyimpanan. Hah? Materi Iya, stiker DOP. Bukan itu PPT lain. Nah, penyimpanan Beb. Hafal sekali ya. strateginya. Nah, tuh
Ini bukan. Itu warna-warna yang Oh, itu warna-warna itunya nomornya. Iya, bukan warna-warna anu. Nggak ada nggak sih? coba ke atas. Jadi kita belum Coba. belajar ini loh. Itu Aduh, tuh di video tadi lo kita videonya di stop. Habis itu tuh ada penjelasan itu tentang ini. Ya, belum belajar ini deh. Aku yang mana berapa? Banyak. Nggak tahu. dia lagi banyak nih. Aku yang asing yang ini, Bang. Ctrl F. Ungu. Nggak ada. Stiker. Nggak ada. Gimana ya? Ya udah berarti nggak ada. Loh, Di Google. beneran di PPT nggak ada ya? Ini merah. Ah, Merah Coba dengan cari garis di Google aja stiker obat. Bersyukur pada Allah. Bukan. Lucunya. Oh itu. yang itu. Do not. Rasa-rasa apa? Yang bawahnya aja yang lebih lengkap. Shopee. Nggak ada ungu. Ini. DNR. Do not associate. Hah? Do not. Do not resistant. Bener lah. Atau ini. Ya, itu Aca Network. Makasih ya, Cak. rasa. Nah, tuh. Gemini plus gambar download. Mana? Paling Rumput. bawah biasanya paling bawah. Ada. Search. Oh kan Screenshot. aku copy kocak lu. Astaga. Download. Save image. Nah, copy aja juga bisa kok. Iya. Oh iya. Wow. Jelaskan masing-masing. Semoga kelihatan. Arti dari warna stiker tersebut. Merah high alert bahaya. Itu yang anti merah. Kuning perhatian caution atau risiko jatuh. Hijau beda. Biru ini nih ungu atau pink. Do not resuscitate. Apa? Nah itu tuh aku bingung. Jelaskan dengan bahasa yang DNR. bisa dipahami anak SMA. Bahasa bayi. Terlalu baik. Kamu pernah lihat di film-film rumah sakit kalau orang tiba-tiba berhenti napas atau jantungnya berhenti berdetak, dokter langsung menghidupkan lagi orang itu. Nah, itu namanya resusitasi atau CPR.
Itu enggak sih ini tuh agak beda lagi enggak sih ini? Tahu enggak sih yang orang kayak pakai gelang warna ungu itu Iya, dia di tahu rumah tahu. sakit. Ya Hah. itu Heeh. yang kalau misalkan dia udah parah nih, nggak ditolong lagi gitu loh. Oh, ya nggak ketolong. Ya nggak Sedih. ketolong Yang lagi. Dia iya nggak yang mau yang tidak do menghidupkan not lagi. resuscitate, jadi jangan Kalau jangan sampai dihidupkan kayak kalau gitu, misalnya dia mereka udah pengennya kejang-kejang jantungan dibiarkan tuh pergi dibiarin. secara Aduh, alami sedih tanpa sih. ada tindakan medis yang memaksa. Tapi kayak keluarganya tuh Tapi harus nggak maksa ya. keras dulu nggak sih? FDML atau kayak kode Orangnya rahasia sama dicatat keluarganya medisnya. harus sudah setuju. Atau mungkin Heeh. dipasang di tempat tidurnya, artinya kalau sampai pasien tersebut berhenti napas atau jantung berhenti, tim medis nggak boleh CPR atau nggak harus membiarkan pergi dari sedih. Stop. Tapi hubungan yang obatnya ini gimana, Bay? Eh, Dari 3 obat tadi itu semuanya tuh obat kanker. Hubungannya sama CPR tuh apa? bukan, maksudnya bukan CPR nggak sih? Masa CPR sih? Nggak hanya CPR doang. Iya, Eh, bukan di sini kok. Nah ini. Paclitaxel, methotrexate, citarabin perlu diberikan penandaan dalam penyimpanannya menggunakan stiker. Cocok jika Oh, apa ini jenis obat anti neoplastik? Oh, warna stiker apa yang dikasih Nah. pada obat neoplastik? Ini malah tidak Oh, tepat. ditukar. Ini tidak tepat. Oh, Pakai Bukan. warna. Warna stiker apa yang cocok untuk obat-obatan anti neoplastik? Apa Obat warna? kanker deh. Obat stiker. kanker. Apa yang cocok untuk obat apa anti kanker Heeh. atau apa neoplastik anti anti neoplastik. neoplastik. Coba kalau vaksin, stikernya apa? Ungu kuning. Ini benar Ungu atau ungu, kuning? tapi di sini ada kuning kah? Ada. Gimana Ya Hes udah vaksin? dilihat lagi itu bentuk sediaannya apa. Allahu Akbar. Gimana Hes tadi vaksin? Tapi kayak Tapi ungu ungu nggak sih? bener. Tapi Mau tahu nggak? Apa? Sebenarnya soal-soal yang kemarin dikasih ke kita juga banyak yang rancu. Ibunya juga banyak bingung. Alah. Eh? Itu soal dari mana sih? Dari itu ya? Nah, maksudnya UK ya? Ujian. kalau misalnya kayak ke ibunya tuh ibunya bilang kayak gini, di PPT gimana? Gini Bu. Oh, berarti itu jawabannya. Oh, berarti yang so kayak kalau ini benar, kalau kita benar pemikirannya sesuai PPT, berarti yang jawaban dari ibunya salah. Terus habis itu aku nggak tahu ibunya tuh ngeubah lagi atau enggak. Soalnya yang tadi aja yang katanya ibunya mau ngubah jawabannya itu setelah aku bilang, tapi Bu banyak banget teman-teman yang jawabnya gini kalau sesuai PPT. Oh iya nanti saya ubah jawabannya. Nah, itu kan baru satu soal. Sisanya yang rancu dari soal-soal ini bisa jadi ada kemungkinan ibunya nggak ngubah. Aduh. Ibunya berarti ya wajar sih kalau nggak ini sama isi PPT sendiri. Habis ini aku mau bikin mie pokoknya. Ungu, udah ungu aja. Kayaknya yang pertama tuh masalah di sini kita nggak tahu ini bentuk obatnya untuk apa, jadi kita harus Allah. Yang aku bingungnya tuh kan kita belum hafal semua obat ya, tapi itu setiap persediaan obat itu nggak pernah dikasih listnya. Masa nggak pernah dikasih list kayak misalnya ini atau nggak penjelasan mengenai obat ini tuh obat apa, terus sediaannya apa gitu. Itu di formularium nggak sih? Masa minimal di soal kayak gini ditulis kayak obat anti neoplastik yaitu ini gitu.
Kita harus tahu sendiri nggak sih? Makanya. Udah nggak apa-apa, lewat aja dulu. Yang penting kita udah tahu kan itu warna-warnanya itu menunjukkan apa aja. Atau Ini Prof. jangan-jangan Hasna sudah memberikan keterangan, Kar, coba imit. lucunya Oh warna-warni. my god, warna-warni. Ini kayaknya Profesor Asna udah ngantuk, udah sisa beberapa watt. 3,5. Aku masih mikirin itu coy. Aku belum hafalan, aku mau hafalan sendiri. Ngafalin Aku apa? nyimak kok, tapi aku nggak bersuara soalnya aku hafalan. Setor hafalan, Hes. Oke, jangan-jangan ini soal STL, makanya kayak oh yang bener itu gitu. Membaca resep dan Dosen. ini pseudoephedrine, cetirizine, vitamin B kompleks. Jika ketiga obat itu habis, nah SP-nya berapa? Kemarin jawabannya. Nah, ini kan yang ditanyain. Pseudoephedrine itu Oh itu apa sih? ini Apa? jadi cetirizine itu kan obat antibiotik, misalnya anti apa sih namanya, anti alergi. Itu termasuk obat bebas kan, sama kayak vitamin B obat bebas. Jadi kan awalnya ada yang bilang 3 karena cetirizine itu harus pakai syarat, sedangkan vitamin B susunan 5 itu cetirizine sama vitamin B itu sama-sama obat yang dijual secara bebas. Jadinya dia termasuk termasuk SP-nya hanya 2, yang satu pseudoephedrine yang sebagai psikotropika, sama cetirizine vitamin B sebagai obat bebas. Oke. 2 jenis. Oke. Oh, pseudoephedrine tuh kukira prekursor. Ya udah. Takut salah juga. Buka PPT Pak Fatul. Tuh aku gak hafal kayak gitu kan, kayak gimana? Pseudoephedrine adalah Pseudoephedrine. Oh iya deng, apa namanya? Prekursor. Oke. Prekursor. Pracatek. Mana? Ya, ini. VVM. Bebas. Ini di sini nggak sih vaksin? Vaksin 1 putih, 2 abu, 3 putih. Ini yang PPT itu aku nggak ini bang. Enggak suka enak. Maksudnya kayak mau muntah. Pokoknya kalau mau ngafalin obat prekursor itu, intinya dia mengandung kata-kata ephedrine. Nah, yang di bawahnya itu lagi itu bakal ngikut aja. Pokoknya ada obat terus namanya ephedrine, norepinephrine, atau pseudoephedrine itu mesti prekursor. Sama ergotamin. Udah. Oh ini ya? Gitu deh. Sekarang bahas apa tuh? File. Oh my god, aku jawab sendiri salah sebelum kalian kasih masteran. Oke. Yang ini atau yang apa sih yang warna itu? Bukan. Itu kan kalau penandaan piala vaksin aja, kayak tandanya dia masih bagus atau jelek, udah jelek gitu loh. Nah, itu kan tapi ya dilihat dari situ. Warnanya itu. Mana? Tadi itu loh yang kotak ungu. Itu tuh. Bawah. Itu. Bawahnya. Bukan yang tadi, scroll atas. Top. Oh itu. Iya kan? Itu kan abu-abu kotakannya itu loh. Yang di tengahnya.
Heeh. Ada putih, yang paling atas tuh putih. Yang B Iya. abu gitu. Eh, Putih buram, putih. Kamu tahu kualitas vaksin dalam masa distribusi. Vaksin film monitor. Nah, vaksin 1 putih, vaksin 2 abu, vaksin 3 putih buram. Manakah yang bisa digunakan? Putih sama putih Mana buram kan? Harusnya. mana yang putih? Ya Allah, ngendi. Ini tuh warna atasnya, cuman kayak kenapa kayak coba anggap aja yang A itu warna putih kan lebih Iya. terang. Mm. Pokoknya semakin gelap banget itu jangan digunakan atau malah warnanya sama. Berarti makin Semakin abu-abu makin jelek gitu. Berarti ya, itu yang abu kan dia nggak dipakai kan. Berarti yang 1 sama 3. Dah, lah. Vaksin pun gelap. Oh, tandanya yang gelap. Aduh. Aduh. Suhu. Tidak sesuai. Ini hafalan aja, Boh. Vaksin terus dilakukan pengecekan suhu pengiriman tidak sesuai. Ya nggak terimalah sediaannya rusak. Oke, logika aja ya. Yang Heeh. ini Oh itu yang coba buka lagi PPT-nya. Scroll ke Suhu. apa ya? Pokoknya yang ada warna hijau gitu loh. ini PPT Tabel-tabel gambar. vaksin polio. Suhu. Oh, atas lagi. Tuh kan? PH. Bukan. Beda-beda. Itu. Nah. Oh, Bentar. Suhu atau itu tuh? suhu. Min 15 sampai min Suhu. 25. Iya. Cuman aku Balik aja. bingung. Ya kan dari pemerintah daerah. Berarti kamu. tetap provinsi sama kabupaten ya? Iya. Oh iya. Pemerintah daerah tuh ini provinsi sama kabupaten. Ini. Bukan. Oh ya, bener kok, bener kok. Benar ya? Bener kok. Oh, oke. PKM apa? Pustu apa? Pusat. Pusat tunggu kesehatan. Oh iya. Pusat kesehatan masyarakat pembantu. Oh, berarti kayak ada puskesmas. Puskesmas pembantu Terus kan pustu maksudnya. tuh yang bantuin. Oh. Oke. Oke. Ada di PPT berapa sih? PP5 yang vaksin. Oke. Nih, suppositoria Ibu Orang menjawab. ibu bisa Bisa kok. kodil. Bisa kok. Il. Bisa kok, Del. Bisa Suhu kodil. penyimpanan supo. Di mana nih? 2 sampai 8. Suhu suppositoria. Hafalan, Bu. Di sini, Pak. Hafalan 2 sampai 8. Bentar. Itu sesuai sama tabelnya itu ya. beli Tabel mana? Itu yang tadi itu. Ini. Yang ada min 15 derajat sampai min 25 derajat tuh loh. Ini ya. Iya nggak? Iya. Nah. Karena supo itu kan vaksin itu vaksin. Oh ya. Menurutku karena supo itu dimasukin kulkas. Nah, kulkas itu ya suhunya 2 sampai 8 gitu. Kandungan bisa kodilnya kali.
Yang Bisa jelas kan apa? susu Bisa itu mobil. harus di kulkas biar nggak meleleh. Nah, oke. Berarti Manut pusat. dua sampai 8. Ini dan sitotastika. Sitostatika. Itu. Oh, Menghambat pertumbuhan nggak tahu. Hah? Pertumbuhan pembelahan sel. sel Heeh. statika. Obat Sitostatika. anti Aku taunya kanker atau sitotoksik. kemoterapi. Hehe. Karena obat sitostatika ini anti kanker Dia kayak apa? anti kanker. Ya. Selain anti kanker, dia itu kenapa? Kalau anti kanker berarti kan high alert. Oh iya, Kalau NaCl 3% tuh kenapa ya? Garam berarti. hah? 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 Oh, garam. Nggak tahu, nggak paham. Belajar ini sih kayaknya. Ini sama CDOB sama PPT yang ini. Ya Itu intinya materi musuh. ini banget. Lanjut ya. Ini apa nih? Acak dan Hasna mana nih? Halo, masih Hasna melek kan kalian? hafal sendiri paling. Iya. Ini segi 4 yang berada dalam lingkaran pewarna sama dengan lingkaran luarnya. Nggak boleh. Ya nggak pakai base-nya kan kalau warnanya sama berarti dia udah jelek. Betul. Suhu penyimpanan albumin. Albumin adalah protein. Nah, berarti Enggak sih, kayak Vaseline kan disimpan di suhu ruang, makanya dia di bawah 30. oh, Kenapa? kemarin yang apa sih? Suhu ruang ya benar. Ini Nah ini yang tadi udah. kodein itu 1, sirup kodein 1 lagi. Ini jawabannya berapa? 5 kan tadi? Ya kan, Cak? Hah? Ini. Mana sih? Oh iya. Seharusnya 5, Kodein tapi nggak tahu ibu ada mau ganti belum ya? Terus Efedrin 1. Karena dia precursor. kalau kodein tahu kan narkotika? Iya, kodein narkotika. Alprazolam. Prazolam tuh sama aja kayak ibuprofen sama CTM nggak sih? Berarti bebas ya? Bebas. 1, 2, 3. 4, 5. Berarti berapa lagi? Apa
Alprazolam itu apa? Bebas. DTM ibuprofen? Bebas. Tapi kok baru 4 ya? Alprazolam obat. Apa namanya bebas DTM bebas. Alprazolam Alprazolam termasuk itu bukan golongan bebas, dia narkotika. masuknya ke itu apa namanya? Apa? Aku lihat kalau dokter Oh, itu kan namanya Psiko ya? psikotropika. Oke. obat keras. Udah total. Dah. Metode penelitian. Oh, ini yang tadi dibahas sama Prof. Hesna. Konsumsi Sesuai tandanya. konsumsi. Berarti sesuai konsumsi pada bulan sebelumnya kan berarti? Ya, konsumsi kan sama aja kita kayak stoknya berapa gitu kan yang disediain. Jadi kan yang untuk menentuin itu kan ada 2, berdasarkan komorbiditas sama yang konsumsi itu. Kalau Kalau ini kan epidemiologi bukan itu yang pola penyakit. Hah? Iya. Ya, Kalau ketorolak, analgesik. Oh, ya analgesik esensial dong. Oke. Yes. Lasa. Oh ini, Kar, gimana Kar? Lasa. Kenapa yang A salah? ini D, ini P. Oh iya. Kalau ini Aku bingung ketentuan ini. harusnya Oh, itu EP sama itu nih. Kan kata kemarin tuh ya, kata Hasna itu kita tuh ngebesarin atau mengkapitalkan huruf yang menjadi pembeda. Nah, EP itu kan sama, yang rin-rinnya juga sama, yang membedakan itu kan adalah ED sama EP. Nah, makanya di sini disalahkan karena itu si yang ED yang harusnya itu dikapitalkan, ini D-nya malah nggak dikapitalkan, yang P-nya malah nggak dikapitalkan, tapi EP yang harusnya itu dikecilkan karena mereka berdua sama, malah dibesarkan. Nah, kalau ini ada kemungkinannya si EP ini, yang si C, EP yang si epinefrin itu harusnya EP-nya kecil, tapi bisa jadi itu karena ketypoan atau emang ibunya sengaja atau gimana, aku nggak paham. Nah, tapi di sini si pembedanya si HED sama NEP-nya itu dibesarkan, yang itu menunjukkan perbedaan. Si EP dan RIN-nya itu harusnya kecil. Berarti yang sama itu kecil, yang beda itu gedein. Iya, benar. gini kan ya. Sedikit tipe. Fatal banget tipenya. Oh, EP ya, oke. Berarti yang benar yang A ya? Yang C. Oh yang C. Oke. Oh Aku iya harus ya. pindah aja. Lanjut, ini 4 bulan lebih tidak terjual. Ini di PPT mana ya? 4 bulan stok opnam terdapat persediaan 4 bulan.
Deadstock. Aku kayak pernah baca di mana ya? Kurang dikit. Yuk, habis ini udah. Yo yo. Saya itu dilewatin dulu aja. Tak cariin. Ibersatan 9. Ini yang Oh, ini hitung itu SS kah? ya. SS itu Ini LT kali CA. Oh, oke Has. Apa? Hasna ngapain? Ngasih tahu deadstock. PPT-nya di CDUB. Makasih ya, kamu memang. Thank you Has. Nah, langsung nemu. Sikat. SS. Aku lupa rumusnya. SS tuh LT kali CA kan? Apa? S rumusnya apa sih? 2 kali S itu yang di 1 kali CA. LT kali CA berapa tuh? LT kali CA. Tapi ada hari kerja nih, cek. LT kali CA. Ada hari kerja. Ono itu yang di mana ya? Di Parkar itu yang stok minimum bukan? Aku nulis ini yang ini. ROP. Tapi enggak ada, soalnya ada rumus kayak kebutuhan tahunan gitu. Enggak. EOQ. Nah, EOQ enggak nyatet. Oh, aku dengarnya ROQ. Oke. ROP. EOQ. Sama dengan 320. Kok D sih? Jumlah hari kerja tuh Itu D per 320 sama dengan 9600 per 320. D sendiri sama dengan 30. 30. Terus LT 5 hari. Berarti SS sama dengan ini tuh D tuh sama dengan CA kan? CA tapi per hari. Udah per hari berarti langsung aja dikali. Kali CA. Nah, tapi per tahun loh. 5 kali. Gimana sih, bener apa salah? Prof Hasna tolong koreksi, Prof. Iya, kata Hasna dikali 5. Tapi bener Hasna ini sudah bersabda. Bener, R-nya 4. Hasna jawab bener, R-nya 4. Berarti udah bener banget. Alhamdulillah. Yipi, Nih, berarti kayak yang di Deadstock ini ya. PPT-nya Bu Susi. Bu Susi itu yang mana ya? CDOB toh. Ini ya. Mana ya?
Oh iya. Yang Gimana, Has? yang tadi kali yang sebelumnya apa sih judulnya tuh? Has, kamu udah ngantuk ya, Has? Sebelumnya apa? Yang tadi ada vaksin. Jawab iya, Has. Vaksin tuh yang satunya. Saya udah berikan. Gimana? Prinsip penyimpanan kah? Kontrol F kan? Nggak bisa, ini kayak gambar gitu loh. Allah, ya udah. Nah, Kontrol satu, semangat. Yeay. Mana kata Hasna? Di mana, Has? Hasna berbohong. Anunya Vevo. Tapi di video biar Walah. jangan aku yang lihat kita semua. Aku pernah baca tapi di mana lupa Aku sih masalahnya. nggak pernah baca ya. Aca, yuk Prof, Aca. Prof. Prof Aca silakan. Nah, Prof. Kok pencet? Ya. Padahal udah menanti loh. Di mana? Deadstock. Untuk memastikan rotasi stok penyimpanan dilakukan secara FIFO. Obat harus ditangani dan disimpan. Mencegah kerusakan. Dead stok apa? Stok yang mati. Yang nggak bisa dipakai. Matamu nggak sanggup ngomong. Biarkan mata kaki yang ngomong. Yang ngomong. Apa aku tanyanya di Gemini ya pas itu kok? Iya. Masih ada aku, Hasna sama Karisma kok aman, Prof aman. Aca. Sangat aman sekali. Gimana kaki ya? Ngejaim. Gak ada yang bener. Kan mata. Jelaskan masing-masing. Kan itu OOS, stok habis. Habis, limited terbatas, over berlebihan, dead stok mati, sudah lama tidak bergerak atau tidak laku terjual. Kak, coba yang tadi dibenerin. Bukan soal. Yang di Gemini. Itu kamu nanyanya dibenerin dalam industri farmasi. Jelaskan pengertian sesuai industri farmasi. Dalam konteks. Dalam konteks. Soalnya kita kan bisnisnya di farmasi, bukan yang lain. Terbarui. Out of stock, tidak tersedia sama sekali di gudang atau apotek. Limited stock itu sangat sedikit di gudang dan mungkin tidak mencukupi. Terus overstock itu di gudang atau apotek melebihi kebutuhan yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Oke. Terus dead stock nggak laku. Tidak laku terjual atau tidak digunakan dalam jangka waktu sangat lama. Tapi ini biasanya lebih dari 6 sampai 12 bulan tergantung kebijakan perusahaan. Iya. Dan melewati tanggal kadaluarsa. Sering kali sih. Tadi soalnya di sini itu 4 bulan. Sudah 4 bulan lebih tidak. Tapi itu 6 sampai 12 bulan. Tapi ini tergantung kebijakan berarti tapi pertanyaannya kebijakan perusahaannya itu biasanya
berapa. Iya, tapi 4 bulan tuh Umumnya. udah lama kan. 4 bulan tuh. Ya Kalau gimana slow ya, moving itu tingkat lama enggaknya tuh aku kayak beda-beda banget. Tapi mesti ada patokannya nggak sih? Kayak rata-rata tuh pada berapa? Apakah 4 bulan? ya Hei. pokoknya gitu. Kalau slow moving itu tingkat penjualannya atau penggunaan rendah, kayak dia tuh laku sih laku, cuman lama banget. Oh Jarang iya, yang beli paham. gitu. Floor stock, persediaan obat berkelanjutan yang disimpan di area pelayanan pasien. Apakah memenuhi? Ya, Oh, karena injeksi epinefrin tuh sering digunakan di UGD RS, terus untuk mempercepat penanganan pasien darurat. Nah, sistem pengelolaan obat yang dianjurkan ya floor stock, karena floor stock itu tadi ini disimpan di area pelayanan pasien sehingga memudahkan dan mempercepat pemberian kepada pasien. Oh gitu. ya benar. UDD Jadi kan kayak ya IGD atau UGD gitu loh. Dokter kan butuh stok tersendiri yang bisa langsung ambil gitu kan. Kayak sama aja di ruang tindakan. Misal ada pasien orang kecelakaan kan mesti langsung ini kan dilakukan tindakan kan di IGD. Nah, ada dokter bawa injeksi. Oh, kita Gitu. langsung cepet dapat ya. Nggak usah kak ke apotek Yes. dulu gitu. UDD unit dose dispensing, pendistribusian obat, dosis obat untuk 1 kali pemakaian kan Satu unit kali berarti pakai. per unit, dikemas Unit, secara individual unit, untuk setiap unit. pasien. Oh ini kayak Dosis. lebih ke dosnya. Yes. Yang ini ODD, ODD. outpatient dispensing department bagian oh ini departemen malah melayani Pelayanan. resep obat pasien rawat jalan. Oke. Resep individual Iya, ya udah. resep pasien tertentu ya. Oke gitu. Sentralisasi dalam konteks penyimpanan obat tuh seluruh persediaan obat tuh dipusatkan di satu lokasi, yaitu gudang farmasi atau IFP, instalasi farmasi pusat. Kayak pusatnya gitu loh. Pendistribusian dilakukan berdasarkan permintaan atau sistem UDD. Jadi kak obatnya tuh disimpan sentralisasi, terus dia baru didistribusikan kalau ada pasien atau maksudnya unit-unit pelayanan pasien kayak puskesmas atau IGD tadi yang mintanya dalam UDD yang unit dose, jadi kayak dikemas secara individual gitu loh. Gitu Berarti Prof, sentralisasi itu kayak gudangnya gitu kah? Iya, memudahkan Wow. pengendalian. Jadi rumah sakit harus ada gudangnya. Oke. Iya gitu. Ini kayak Biasanya salah sentralisasi. satu metode penyimpanan sih, kayak kamu boleh sentralisasi atau boleh desentralisasi di mana setiap unit pelayanan memiliki persediaan obatnya sendiri. Tapi kan kalau kayak gini masa tiap puskesmas tuh punya gudang gitu. Harusnya sih iya sih enggak sih? Apotek punya Atau gudang. itu. Balik Tergantung. lagi per kota kebijakannya gimana gitu kah? Iya, gitu Prof. Jadi sekian dari kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku pause ya, ini aku stop ya. Ya.